Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal kiram, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah di Kamis yang kedua setiap bulannya untuk membahas salah satu dari masdar atau sumber beragama, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwan sekalian, fa insyaallah malam ini kita akan membahas hadis yang ketujuh dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis ini ada kaitannya tentang agama itu adalah nasihat. Tayyib, kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Hadis ini dibawakan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, maka kami para sahabat yang hadir mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bertanya, liman, untuk siapa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan utusannya, wali a'immatil muslimina, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta bagi umat Islam secara umumnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas hadis ini sedikit, kita menyinggung dari perawinya, kemudian setelah itu kita akan membahas dari fikih hadisnya. Kalau dilihat dari perawinya di sini adalah Abu Ruqayyah. Ini adalah julukannya. Ya. Nama aslinya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi beliau dari suku Aus. Letaknya tinggal ataupun tempat tinggal beliau adalah di Filistin. Ya. Karena beliau asli orang Palestina, sekaligus beliau adalah salah seorang pendeta Nasrani. Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijriah. Dia sahabat yang meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia meriwayatkan hadis sekitar 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita pernah mendengar hadis terkait dengan jasos itu adalah makhluk yang tubuhnya semua berbulu, yang kemudian dia memberi petunjuk kepada salah seorang sahabat ketika dia terdampar di suatu pulau. Kemudian sahabat itu berjumpa dengan Dajjal yang nantinya akan keluar di akhir zaman. Maka itulah sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ketika dia melakukan satu perjalanan, kemudian kapalnya terombang-ambing, terkena badai, dan ternyata
dia ditepikan di sebuah pulau, yang mana ternyata pulau tersebut tempat di mana Dajjal itu diikat dan dirantai. Maka pengalamannya Tamim Ad-Dari ini pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya bahwa benar itu adalah Dajjal yang nanti akan menjadi salah satu fitnah di akhir zaman yang terbesar. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari fitnahnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini salah satu doa agar kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Taib, ikhwani rahimakumullah. Jadi itu sedikit menyinggung tentang perawi hadis ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan matan hadis ini terkait dengan agama itu nasihat. Apa sih nasihat? Nasihat yang dimaksud di sini adalah sebuah ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwa an-nasihatu hiya kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi suatu kalimat yang diungkapkan yang memiliki makna untuk mewujudkan suatu kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Misal si A memberikan nasihat kepada si B, berarti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si A itu menjurus kepada makna suatu kebaikan agar supaya si B itu bisa mengikuti kebaikan tersebut. Ini makna nasihat. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah makna ad-din. Ad-din yang dimaksud di sini adalah agama. Ya. Tapi makna din itu banyak. Salah satu makna din adalah yaumul qiyamah atau yaumul jaza. Ya. Seperti contohnya dalam surat Al-Fatihah di ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, rajanya di hari pembalasan, yakni yaumul jaza. Ya, Maliki yaumiddin. Taib. Ikhwani rahimakumullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa menyebutkan ad-dinun nasihat? Agama itu isinya adalah nasihat. Benar. Karena seseorang yang beragama berarti ia ingin menjadi diri yang baik. Karena agama ini sifatnya mengatur segala aspek kehidupan manusia-manusia yang ada di bawahnya. Ya. Dia itu bagaikan dustur, undang-undang ataupun peraturan. Sehingga dikatakan seseorang beragama berarti dia mengikuti peraturan yang ada di dalam agama tersebut. Ya. Makanya ada istilah ente kayak nggak punya agama, kan begitu. Ya. Jadi seakan-akan Anda itu seperti nggak punya pegangan, nggak punya pengarahan, nggak punya petunjuk, ya, nggak punya tujuan. Maka itu yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah agama. Ya. Jadi kenapa agama disebut nasihat? Karena memang seseorang yang beragama tentunya dia diberikan petunjuk agar supaya tetap menjadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik itu yang bagaimana? Hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang mengikuti tujuan dari Allah menciptakan dirinya. Apa tujuan Allah menciptakan dirinya? Untuk beribadah kepadanya. Ya. Tidak ada tujuan lain. Allah ciptakan kita semua tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah dan mentauhidkannya. Sehingga aktivitas apapun yang kita kerjakan di dunia ini
maka diusahakan harus bernilai ibadah yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tayyib. Kemudian ketika Nabi mengucapkan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, maka para sahabat bertanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, agama itu nasihat bagi Allah. Ya. Apa yang dimaksud nasihat bagi Allah? Artinya begini, bahwa seseorang ketika diberi suatu nasihat, maka tujuan daripada nasihat itu adalah untuk memperbaiki seseorang tersebut. Maka kalau dikatakan nasihat bagi Allah, seakan-akan maknanya begini, agar supaya itu Anda diberi kebaikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sehingga ketika Anda mengenal Allah dengan baik, ibadah pun akan menjadi baik. Makanya dalam makna nasihat bagi Allah lillahi di sini ada 2 poin yang terpenting. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sehingga seorang hamba itu benar-benar ketika beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ini yang dimaksud kebaikan dan tujuan hidup manusia. Segala sesuatunya dia harus tujukan hanya untuk Allah. Salatnya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, hajinya untuk Allah, menikahnya untuk karena Allah, kemudian sedekahnya untuk Allah, menuntut ilmunya yang memang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita diberi nasihat bahwa kalau mau beribadah kepada Allah, ya salah satu syaratnya adalah mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, begitu. Baik. Kemudian poin yang kedua adalah kita diajarkan untuk bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah dan juga nama serta sifat-sifatnya. Jadi di sini mengandung makna bahwa kita diajarkan untuk mengenal Allah. Kita diberi nasihat untuk mengenal Allah agar supaya kita tahu hak-hak Allah itu apa. Jangan sampai seorang hamba tidak mengetahui kewajibannya kepada Rabb-nya. Karena berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang terjebak dalam keadaan demikian. Mereka mengakui bahwa diri mereka adalah hamba dan mereka meyakini bahwa mereka memiliki Tuhan. Cuma hak Tuhan dan kewajiban seorang hamba itu tidak mereka ketahui. Sehingga kita dikenalkan dengan nama rububiyah Allah, kita dikenalkan dengan nama uluhiyah Allah, dan kita dikenalkan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah apa? Agar supaya apa yang kita ibadahi ataupun agar supaya apa yang kita lakukan itu memang benar-benar ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Kalau ada hamba Allah yang tidak mengenal siapa Rabb-nya, pasti ketika dia bergantungnya tidak 100% kepada Allah. Kalau ada hamba Allah yang tidak mengenal dengan baik Rabb-nya, tentunya dia pasti akan melakukan apa saja di dunia ini yang dia inginkan. Karena dia tidak yakin karena dia tidak mengetahui bahwa Allah itu nanti akan membalas setiap perbuatan hambanya. Karena dia tidak mengetahui bahwa itu akan murka atas perbuatan hamba-hambanya yang menyelisihi dari agamanya. Jadi seperti itu. Sehingga dengan kita mengenal dan bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyahnya, uluhiyah dan nama dan sifat-sifatnya, berarti kita telah mendapatkan nasihat kebaikan, dan nasihat tersebut ditujukan kepada kita agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Baik, ikhwani sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah Nabi mengatakan wali kitabihi. Nasihat itu bagi kitab Allah. Maksudnya apa? Bahwa
agama ini memberi nasihat kepada kita ya, agar supaya kita menjadi hamba Allah yang terbaik untuk memperhatikan hak-hak kitabullah. Jadi kitabullah yang diturunkan kepada umat yang terakhir ini adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kita memposisikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita? Jadi ketika hamba faham dan tahu hak-hak Al-Quran, maka tentunya hamba Allah ini telah mendapatkan petunjuk dan mendapatkan nasihat agar supaya menjadi hamba Allah yang baik. Seperti itu. Nah, hak-hak Al-Quran itu apa? Pertama adalah diimani bahwa ia adalah kalamullah. Wajib kita mengimaninya, ikhwan. Karena ada sebagian akidah ataupun keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Munazzal yang diturunkan ala Muhammadin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril, dengan wasilah Jibril alaihi salatu wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati, yang ketika dibaca akan bernilai ibadah. Itu Al-Qur'anul Karim. Yaitu diamani dari sisi bahwa ia adalah kalamullah. Kemudian yang kedua, hak Al-Qur'an adalah dibaca. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kita tidak menunaikan hak Al-Quran tersebut. Karena itu kewajiban kita. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi kita kalau kita sendiri tidak bisa membacanya? Maka belajar membaca Al-Quran di antara kewajiban kita yang harus kita laksanakan terhadap mempelajari Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa mempelajari Al-Quran itu ada dua sisi. Pertama adalah dari sisi membacanya, yang kedua adalah dari sisi memahaminya. Kalau dari sisi membacanya ya nanti akan ada ilmu tajwid, kemudian ilmu makharijul huruf yang benar bagaimana. Kalau dari sisi memahaminya maka ada ilmu tafsir. Kita harus memahami Al-Quranul Karim. Sehingga ikhwan sekalian rahimakumullah ya, jangan sampai ada satupun masjid yang di situ ada majelis ilmu tapi tidak ada kajian tafsir Al-Quran. Lah terus apa yang dikaji? Padahal Al-Quran itu adalah masdar awal. Dia adalah sumber beragama yang pertama. Nah kalau tidak dipelajari terus apa yang dipelajari? Belajar hadis, Ustaz. Naam, hadis juga sumber agama. Tapi sumber agama yang kedua dan yang paling penting adalah tafsir Al-Quran. Makanya mudah-mudahan di Masjid Jihadul Akbar ini ada salah satu jadwalnya, yaitu membahas tentang tafsir Al-Quran. Dan antum-antum sekalian jangan merasa bosan untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Karena kemuliaan sebuah ilmu itu ditinjau dari ilmu apa yang sedang dia pelajari. Kalau ilmu yang dipelajari itu tentang kalamullah, tentunya ilmu itu adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena kalamullah asdaqul hadis. Kalamullah itu adalah sebenar-benar ucapan, sebenar-benar kalam. Tidak ada ucapan dan ungkapan yang paling benar selain Al-Quranul Karim. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mempelajari tafsirnya, berarti kita belum menunaikan hak Al-Quran tersebut. Pelajari dengan baik, pelajari dengan benar. Adapun hadis kan pelengkap. Hadis itu untuk melengkapi Al-Quranul Karim, menjelaskan isi Al-Quran. Maka itu ada yang disebut dengan tafsir al-ayah bil hadis, mentafsirkan ayat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur, dengan atharnya Nabi SAW, hadisnya Nabi SAW. Ya. Maka jangan kosong, ikhwan sekalian rahimakumullah, harusnya setiap masjid memiliki majelis taklim yang membahas tentang tafsir Al-Quran. Itu sangat penting sekali. Ya, jadi begitu. Jadi dibaca. Kemudian yang ketiga ya, adalah diamalkan isinya. Nah, diamalkan isinya di sini mencakup mentadaburinya. Kalau orang mampu mentadaburinya, pasti dia mampu untuk mengamalkan isinya. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa ta'allamna al-Qur'ana min Rasulillah asyru ayat.
Dulu kami belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW 10 ayat 10 ayat. Dan 10 ayat yang kami pelajari belum kami menambahnya jika kami belum menghafal, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, lalu kemudian mendakwahkannya. Maka setelah itu baru para sahabat meminta lagi 10 ayat dari Rasulullah SAW. Makanya tidak heran Ibnu Umar yang paling dekat dengan Rasulullah saja belajar Al-Quran dengan Rasulullah itu hanya selesai surah Al-Baqarah saja. Tidak lebih dari itu. Subhanallah, luar biasa. Karena begitu jelinya mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim, begitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita punya kemampuan maka kita menghafalnya. Malu diberi usia oleh Allah sekitar 60-70 tahun sebagaimana kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa kita hafal dari Al-Qur'anul Karim. Terus kerja kita itu apa? Waktu kita habiskan untuk apa di dunia? Sangat memalukan sekali. Apa kita enggak iri dengan mereka yang sudah hafal Al-Quran 30 juz? Jangan banyak alasan sudah tua. Berapa banyak ulama-ulama dulu mereka baru sadar di usia-usia yang sudah lanjut dan mereka disebut ulama. Bisa menghafal Al-Quran, bisa menamatkan berbagai macam ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga kitab-kitab mereka itu bisa dikenang hingga sekarang. Mereka bukan dari usia yang belia belajar, tapi ada sebagian dari mereka yang baru sadar di usia-usia yang sudah lanjut, tapi tetap mereka dengan giginya belajar Al-Qur'anul Karim. Makanya sangat lucu sekali kalau ada anak-anak muda yang tidak mau belajar Al-Quran dan menghafalnya. Ketika belajar mau disuruh ngafal nggak ada yang berangkat. Jurus ngilangnya digunakan. Jadi selama ini belajar Al-Quran dengan gurunya yang dipelajari bukan bagaimana ia bisa menyetor hafalan, tapi dia mengambil dari sisi ilmu hikmah. Ilmu hikmahnya apa? Ilmu laduni bisa ngilang. Kalau sudah ada yang sulit ngilang, afwan Ustaz nggak bisa hadir lagi begitu. Ya sudah nggak mengapa. Berarti ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Mau sedikit, mau 1 ayat, mau 2 ayat, tapi kita punya hujah di hadapan Allah bahwa setiap harinya kita telah belajar Al-Quran dengan guru kita. Ketika Allah bertanya kepada kita, maka kita bisa berucap, ya Allah, aku sudah berusaha dan aku setiap hari berjumpa dengan guruku untuk belajar Al-Quranul Karim. Jadi itu segera, mulai sekarang benahi diri kita. Al-Quran kitabullah, kalamullah, pedoman kita. Tapi kenapa tidak ada yang greget untuk mempelajarinya? Begitu. Tayyib. Itu tentang nasihat bagi kitabullah. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat bagi Rasulnya, wali Rasulihi. Yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasulullah adalah bahwa agama itu menasihati kita. Apa saja hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ittiba'u bi sunnati, mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkannya dalam kehidupan kita, mengajarkannya kepada sesama. Subhanallah. Sunnah yang mulia ini begitu luar biasa dapat membantu kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Andaikan saja tidak ada sunnah, maka sungguh begitu berat kita mempelajari firman Allah Ta'ala. Karena dengan adanya sunnah, ini salah satu daripada sebab kita mempermudah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut untuk dipelajari ikhwan. Jangan malas belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengikuti apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Jangan berpatokan bahwa sunnah itu adalah ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Bahwa sunnah itu kan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, kalau dikerjakan dapat pahala.
Ya udah, kalau ditinggalkan kan nggak apa-apa. Kalau antum meninggalkan sunnah, padahal sunnah itu adalah perilaku Nabi, ucapan Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti antum telah meninggalkan qudwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib bagi kita untuk kita teladani. Jika kita meninggalkan sunnah dengan anggapan kalau tidak dikerjakan kan nggak berdosa, berarti Anda sudah meninggalkan tauladan yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya umat beliau. Tapi mengapa dengan beraninya meninggalkan sunnah beliau? Kalau alasannya kurang mampu, belum mampu, maka masuk ke bab fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau alasannya kan nggak berdosa kalau ditinggalkan, Anda salah. Karena seharusnya Anda lakukan, Anda kerjakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Kenapa Anda nggak mengamalkannya? Berarti Anda telah meninggalkan qudwah hasanah. Waliyadzubillah. Maka jangan remehkan sedikit pun sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, hak yang berikutnya adalah mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah. Pasti kita sebagai umat beliau, sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengimani beliau adalah utusan Allah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah membela syariat beliau. Ini penting. Jadi sebenarnya ada keterkaitannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan beliau. Dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan beliau, secara otomatis kita sedang membela sunnah beliau. Kalau dulu di zaman beliau masih hidup, para sahabat membela beliau dengan menjaga beliau agar supaya tetap eksis untuk menyampaikan dakwah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau. Nah, kalau sekarang ketika keberadaan kita tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa yang harus kita lakukan? Menjaga dan memelihara sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jangan sampai ada orang yang merasa asing dengan keberadaan sunnah ini. Caranya bagaimana? Ayo tunjukkan bahwa amalan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang seperti ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan itu semua agar masyarakat kaum muslimin secara umumnya tidak merasa asing melihat amalan-amalan tersebut. Maka ini yang dimaksud dengan membela sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya cuma teriak ketika Rasulullah dilecehkan namanya. Bukan itu. Ya. Itu hanya sebagian kecil. Makanya sangat lucu sekali ada sebagian kaum muslimin ketika Rasulullah namanya dilecehkan, maka dia teriak-teriak. Dia merasa sok menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran suruh ngamalin amalan sunnah, dia tidak mau. Dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis. Justru mereka mengamalkan amalan bid'ah yang menyelisih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini yang disebut dengan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita sodorkan hadis tentang ditolaknya nanti manusia-manusia dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke telaga beliau. Sebab karena apa? Karena mereka telah menyelisih dari ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi kita Alaihi Wasallam. Ya itu jamaah, ya. Itu kewajiban kita, bela syariat beliau, bela sunnah beliau dengan apa? Ayo hidupkan lagi sunnah-sunnah yang sudah tidak dihidupkan. Tampilkan itu di khalayak kaum muslimin yang lainnya. Tidak perlu malu dengan celana cingkrang, nggak perlu malu meskipun jenggot tubuhnya cuma 2 buji. Nggak perlu malu dengan seringnya sholat berjamaah di masjid. Nggak perlu malu kita tutup aurat istri kita. Jangan malu.
untuk mengenalkan kaum muslimin bahwa inilah ajaran Islam yang sebenarnya, yang selama ini sudah hampir punah sebab karena adat istiadat yang lebih membuming dibanding sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Perhatikan sunnah Nabi, pelajari dengan baik, jangan malas belajar. Dikasih waktu sehari 24 jam untuk apa saja kita? Apa hanya untuk mencari dunia saja? Kita mencari dunia itu butuh petunjuk, butuh bimbingan. Bimbingannya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar dunia kita tetap berjalan di bawah bimbingan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wali a'immatil muslimin, dan nasihat ini untuk imam atau pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud di sini pertama, yang dimaksud pemimpin di sini adalah ulama rabbaniyun. Siapa mereka ulama rabbani? Ulama yang mengajarkan umat ini dengan pengajaran secara bertahap. Ya. Pertama diajari akhlak, adab, ya. Kemudian ilmu, diajarkan bagaimana cara mengamalkan, diajarkan bagaimana cara mendakwahkan. Maka ini ulama rabbani. Kemudian yang kedua, yang dimaksud wali a'immatil muslimin, yang kedua adalah para penguasa untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah wa'ammatihim, dan nasihat kepada Kemudian nasihat kepada para ulama kaum muslimin, ya. Ya, kita masih membahas itu, nasihat kepada ulama kaum muslimin. Mencakup apa saja? Ya. Nasihat kepada ulama kaum muslimin itu mencakup mencintai mereka, terlepas dari kekurangan mereka. Ini penyakit para penuntut ilmu sekarang. Jika ada satu kekurangan dan satu kesalahan dari guru-guru kita, seakan-akan guru kita itu tidak pernah memberikan kebaikan bagi kita. Atau jika ada isu yang menyudutkan guru kita, maka dia tidak berhusnudzon saja kepada guru kita. Cukuplah menjadi pelajaran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Maka beratnya seperti itu, ikhwan. Ketika dulu Allah langsung bersihkan nama baiknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka orang-orang mukmin yang saat itu masih apa benar ya? Benar gak sih? Kayaknya iya benar. Wong pulangnya bareng. Oh kayaknya benar tuh. Kan Sofwan juga dia di depannya dan lain sebagainya, berstatement, berspekulasi lain sebagainya. Allah sindir. Ada sekitar 12 ayat menyindir kaum muslimin ketika mendapatkan kabar berita buruk seperti itu. Harusnya seorang mukmin itu tidak sepantasnya untuk mengiyakan khabar yang belum jelas kebenarannya. Apalagi yang fitnah disematkan kepada orang mukmin juga, yang tahu bahwa itu istri Rasulullah. Andaikan itu menimpa para ulama-ulama kita sekarang, lalu kemudian sekarang berbeda dengan kasusnya dulu, wahyu bisa turun untuk membersihkan nama baik. Sekarang tidak ada. Lalu apakah kita mau menjadi satu di antara mereka yang memakan daging beracunnya para ulama tersebut? Apakah kita mau? Husnudzon saja, ikhwan. Gak perlu bersikap suudzon. Kalau kita tidak mau mengikutinya, diam sudah selesai. Tapi jangan sampai kita menyebarkan berita yang tidak ada, yang kita tidak tahu kebenarannya. Orang yang menyebarkan berita yang dia tidak tahu kebenarannya, maka dia sama saja dengan pemfitnah. Kalau tidak minta maaf,
apalagi yang disebarkan adalah mereka orang-orang berilmu. Kalau tidak meminta maaf, wallahi Anda akan dipersulit nanti di akhirat kelak. Siapa Anda dan siapa mereka yang dituduh? Hati-hati. Ya. Makanya mencintai mereka, menghormati mereka, menolong dakwah mereka, itu kewajiban kita. Tolong dakwah mereka. Kalau mereka hanya bisa menyampaikan, kita bantu dengan media sosial, kita bantu dengan tulisan-tulisan tangan, kita jembatani mereka dengan membuat kajian-kajian di berbagai tempat. Itu kontribusi kita. Jangan iri kemudian ikut-ikut andil mau menyampaikan padahal nggak punya ilmu. Belum saatnya menyampaikan sudah berani tampil. Akhirnya salah semuanya. Jadi agama itu seakan-akan dibuat-buat seperti permainan saja. Gampang tinggal comot ini, comot itu. Kemudian sampaikan ini, sampaikan itu. Tanpa ta'ammuk, tanpa memperdalam makna-makna dan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Hati-hati. Kalau kita belum sampai ke situ, ayo bantu sokong dakwah itu. Kalau nggak punya uang, kalau nggak punya dana untuk menyokong dan membantu dakwah ini, maka bantu dengan perbuatan. Dakwah salaf ini akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Ada nggak adanya kita. Makanya siapa yang ingin berperan di dalamnya itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dan tidak adanya kita ini tetap dakwah salaf ini akan ada terus ila yaumil qiyamah. Tinggal apakah kita mau masuk untuk ikut terjun bersama-sama untuk menyebarkan dakwah salafus saleh ini ataupun tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bela guru-guru kita, bela ustaz, cintai mereka, tolong mereka, bela kehormatan mereka. Itu yang paling penting. Ya. Jadi seperti itu. Nah itu nasihat bagi para ulama tadi, karena wali a'immah itu ada ulama dan ada pemimpin. Jika nasihat kepada pemimpin ataupun penguasa, di antaranya adalah meyakini mereka bahwa mereka adalah pemimpin kita yang sah. Kita punya pemimpin, kita yakini bahwa itu pemimpin kita yang sah. Maka sangat salah jika ada sebagian di antara kita yang tidak meyakini bahwa dia pemimpin kita yang sah. Bukan orang dia dipilih saja kemarin curang dan yang lain sebagainya. Itu bukan ranah kita. Ketika dia sudah dilantik menjadi pemimpin, maka kewajiban kita untuk meyakini bahwa dia adalah pemimpin kita. Berikutnya menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa kesalahan kita adalah selalu menyebarkan keburukan pemimpin kita. Sehingga itu menimbulkan ketidakpercayaan dari rakyat kepada pemimpinnya. Kalau sudah menimbulkan ketidakpercayaan dari rakyat kepada pemimpinnya, tentunya rakyat justru akan mendoakan keburukan dibanding mendoakan kebaikan. Padahal yang seharusnya kita menyebarkan kebaikan pemimpin kita, sehingga rakyat pun akan mendoakan pemimpin kita, dan pemimpin kita tentunya akan menjadi lebih baik atas doa-doa rakyatnya. Maka salah kalau menyebarkan keburukannya. Sebarkan kebaikannya, tutup aibnya. Jangan memberontak kepada pemerintah kita, nggak boleh. Ya. Itu kewajiban kita kepada pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin. Baik. Kemudian yang terakhir adalah wa immatil muslimin wa amatihim, kemudian secara umum. Nasihat kepada orang awam. Ya, itu berbeda nasihat kepada pemimpin. Berbeda dengan nasihat kepada para ulama. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa menasihati sesama muslim berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Kasih mereka contoh-contoh yang ringan, kasih mereka ajakan-ajakan yang baik. Yang penting mau sholat terlebih dahulu, mau ngaji terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu baru kita melangkah ke hal-hal yang lainnya yang memberikan kesempurnaan dalam beragama mereka. Jadi begitu, ya. Jadi memberi nasihat kepada mereka tidak menyakiti mereka, tiba-tiba ente nih yang sering ngelakuin bid'ah nih, ente nih yang sering ngelakuin syirik nih, ente nih udah kafir ente nih. Jangan begitu, mereka awam mungkin tidak paham
Mungkin tidak tahu bahwa ternyata itu perbuatan yang salah, perbuatan yang dibenci di dalam syariat. Mereka tidak tahu. Sehingga ajarkan kebaikan dahulu kepada mereka. Ya. Makanya dakwah yang paling baik ya, adalah ketika kita mengajak mereka kepada hal-hal yang bersifat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Inti sholat ya, nanti urusan inti dimudahkan Allah. Inti sholat insyaallah rezeki inti dimudahkan Allah. Jangan inti sholat, enggak sholat inti kafir loh. Nah, ini salah dakwah begini. Jangan ya. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mengolah dakwah ini kepada mereka orang-orang yang lebih awam dari kita, sehingga agama ini akan diterima oleh mereka dengan ringan, tidak berat ya. Dan kita pun tidak dicap yang macam-macam. Kesalahan kita adalah saat mendakwai orang yang awam, mereka langsung disuguhi hal-hal yang horor, neraka, azab ya. Akan dipalu nanti ente kalau nggak zakat nanti digosok, disetrika di neraka. Jangan, ente zakat karena zakat kewajiban, sampaikan. Kalau kita melakukan kewajiban, kita akan dicintai oleh Allah, kita akan menjadi wali-wali Allah. Kalau kita sudah menjadi wali Allah, maka Allah akan menjaga semua anggota badan kita. Allah akan selalu melindungi kita dari keburukan. Sampaikan itu kepada mereka yang awam. Jangan jejeli hal-hal yang mistis, jangan jejeli hal-hal yang menakutkan dan mengerikan, sehingga mereka tidak mau mendengarkan dakwah kita. Nah, ini retorika dakwah yang perlu kita pelajari. Kita sampaikan kepada mereka yang awam di antara kita. Kecuali bagi orang-orang yang sudah berilmu, mengingatkannya cukup. Bukankah ente tahu hukumnya orang yang meninggalkan ini? Kan haram. Sampaikan begitu. Bukankah ente tahu bahwa hukumnya orang yang melakukan perbuatan ini kan nanti akan diadab? Bisa kita sampaikan kepada orang yang sudah sering menuntut ilmu. Tapi berbeda halnya dengan mereka yang masih awam, yang tidak pernah mengenyam ataupun belajar ilmu agama. Sehingga hal tersebut menjadi berat bagi mereka. Bukannya mereka itu berubah menjadi lebih baik, justru bisa jadi mereka berubah menjadi buruk. Tidak hanya itu, mereka akan mengecam kita bahwa kita orang yang berbeda dengan mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sekitar 6 menit, 5-6 menit lagi. Silakan bagi yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tapi bisa difahami ya. Tidak tanya nanti nggak paham. Insyaallah bisa difahami ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.